Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari Laravel Liveware. Kita akan menambahkan pagination. Nah, apa itu pagination? Pagination itu nanti data untuk menampilkan data gitu kan. Tapi untuk membuat data itu tampil semua, tapi kita akan meringkasnya gitu loh. Jadi misalnya kita membatasi data itu tampil. Gimana ya? Ya, data itu tampil. Atau membatasi data itu tampil pada satu halaman dan dia akan menampilkan di halaman selanjutnya. Oke, kita langsung aja supaya lebih mengerti. Kita buka Visket kita. Sini, ya. Kemarin kita udah menambahkan. Sini kan kita udah pakai get. Nah, dalam Laravel Liveware kita nggak bisa pakai get ketika mau menampilkan data, karena itu akan memberatkan, karena get kan untuk menampilkan semua data, sedangkan kita ingin meringkas data yang keluar di suatu halaman, ya kan? Maka dari itu di sini kita akan pakai namanya pagination. Nah, sini sel kita isi 2 gitu kan, 2. Maka datanya akan tampil di sini. Sebentar. Error. Salah tulisan, guys. Sini pagi. Nah, coba sekarang kita refresh lagi. Nah, di sini yang tadi ada 4, dia akan muncul 2 saja. Tuh kan. Nah, bukan berarti data yang lainnya hilang, enggak, dia ada di halaman selanjutnya. Selanjutnya, makanya dari itu kita kan kita makanya akan memanggil nih si pagination-nya kan di sini. Kita akan buat ya namanya use. Dia akan mengimpor si pagination ini with pagination, ya kan. Nah, dia otomatis akan mengimpor nih Livewire with pagination. Kita kasih titik. Nah, kemudian jangan lupa di sini juga kita akan tambahkan, kita akan menampilkan untuk halamannya ya ke halaman selanjutnya. Kita bisa taruh di bawah table. Nah, di sini ya teman-teman bisa panggil untuk hotels ya, hotels. Karena kita lihat di sini, nah dia menampilkan hotels. Maka dari sini kita klik hotels, link, coba ketika kita reload, oke, di sini muncul ya. Nah, tapi karena ini di Livewire ini otomatis pakai Tailwind, sedangkan kita pakai Bootstrap, kita akan ubah di dalam config. Itu ada file namanya Livewire. Coba kita cari. Nah, ini ya di dalam config. Ini di config ada Livewire. Nah, di bawah sini, nah ini masih Tailwind, kita ganti jadi Bootstrap. Nah, ya kan. Terus coba kita reload. Tapi seharusnya dia keluar ya, tapi ini masih belum. Jadi coba kita jalankan PHP Artisan Optimize. PHP Artisan Optimize. Coba kita refresh.
Nah, ini ya sudah tampil seperti ini. Ada 2 halaman. Nah, Bogor, Jakarta, Aceh. Nah, itu dia untuk pagination-nya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini ketika sebenarnya ini tanpa menggunakan si use pagination ini, ya, itu juga bisa, ya kan? Cuman ketika di refresh, nah, dia akan kembali lagi ke setelan Laravelnya, yang mana ke bootstrapnya kan. Nah, tapi ketika kita klik, nah, dia akan nge-reload. Ya, dia akan nge-reload dan itu akan memberatkan untuk webnya ini, servernya kan. Maka dari itu, supaya tidak memberatkan, digunakanlah ini. Jadi ketika kita nih udah kembali seperti semula kan, ketika kita berpindah, dia tidak mereload atau nge-refresh ulang si browsernya, tapi hanya mengganti di tampilan ininya aja gitu. Oke, mungkin ini saja untuk tutorial pagination. Sampai jumpa di selanjutnya. Kita di mana ya? Sini kan ini udah muncul kan, tapi ini tuh harusnya di tengah. Tapi udah nggak apa-apa. Kita sekarang mau munculin dulu untuk yang kotaknya. Kita mau munculin yang kotaknya, ya kan? Caranya adalah kita buka view loginnya, itu login dulu. Nih, kita coba dengan menuliskan login. Kan coba kita refresh. Nah, ini kan muncul kan login. Nah, sekarang kita coba yang part MB itu kita copy. CTRL copy. Oke, kita masukkan ke sini. CTRL V. Nah, jadi seperti ini kan. Tapi dia belum ke tengah. Caranya oke, kita langsung styling aja di sini, di login black. Di bagian di snap ini kita ganti aja jadi email. Nah, sini email, terus di bagian name ini kita udah nggak perlu. Ini juga nggak perlu kan. Yang kita perlukan apa? Kita perlukan wire mod di bagian input sini. Kita kasih wire model. Karena email, jadi kita kasih email aja. Email. Ini
Bisa kasih juga CTRL copy. CTRL V. Password. Nah, karena ini pakai well model, maka kita akan main di bagian login PHP. Yang lain kita hilangkan dulu ya, kita nah, sini ya. Kita akan buat di bawah layout sini, kita buat public $email ya kan. Terus itu yang ini juga public $email. Nah, seperti ini. Password dong. Nah, ini kita hapus. Ini terganti email sama password. Sini kita hapus yang tidak perlu supaya nggak pusing ya. Jadi ini kita hapus, ini kita hapus, gitu pun dengan ini ya. Password kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti tampilannya nah, email, password. Cuman tuh ini tuh tampilannya belum bagus karena ada kesalahan di CSS-nya. Nanti kita benerin. Sekarang di bagian password, label sebentar guys. Terus yang ini di bagian form quest kita tambahkan wire model seperti ini. Kita copy, kita tambahkan di sini TRLV, kita namakan terserah apapun itu. Sini namain login aja. Terus nanti di sini kita akan wire submit ya, bukan model tapi submit. Jadi ketika diarahkan ke submit, dia akan login. Kita bikin di sini ya, public function login. Public function tadi namanya adalah login. Nah, kita bisa ya mencoba dulu dengan dd
dalam kurung dollar this nah sini ya. Ini akan terhubung dengan input yang ada di sini, wire. Kemudian coba kita reload. Nah, kita setelah sini kita masukin mail, passwordnya 123 12345 login. Nah, sini udah terhubung ya, sudah ketangkap email password, tinggal kita proses aja ya. Berarti kita di sini kita bisa langsung panggil itu dengan out. Nah, dia akan mengimport terus di 22 attempt. Begini, attempt, terus di dalamnya tarik terus dulu tulisannya benar tidak, kemudian kita kita tambahkan ini ya teman-teman, enter. Di sini kita tambahkan email, tab. Kita bisa masukkan di sini itu dollar this email, ya kan? Situ. Ini salah guys, sudah bukan kurung ini. Bentar. Save. Kita CTRL V. Nah, ini kan email kan, email. Oke, kemudian enter. Di sini kita kasih KM password. Oke, terus dollar this password. CTRL copy sini ya, CTRL V, ganti dengan password. Oke. Itu ada tab, sudah import. Bisa, kayaknya ada kesalahan. Out at m pt. Apa yang salah ya guys? Ini tuh belum diimport sih bagian out, coba kita import. Illuminate. Nih.
Nah, ya kan udah ke import. Nah, oke, di sini ya kita tambahkan if. Kita tambahkan if. Nih, if Nah, if jika dia benar, ya, maka dia akan munculkan ini. Return $this redirect, dia akan kembali ke dalam slice dashboard, navigate supaya dia nggak nge-reload, restart si browser gitu kan. Nah, terus yang ini CTRL copy. Nah, kita buat di sini CTRL V return redirect sini. Kalau enggak, dia akan kembali ke, jika tidak berhasil dia akan kembali ke login. Kayak gini kan. Ini belum bisa karena kita belum ada datanya. Nah, di Laravel itu ada namanya user factory untuk membuat dummy data. Nah, di sini ya, name-nya fake, passwordnya ada password. Caranya kita bisa gunakan terminal. PHP Artisan Tinker ini adalah untuk eksekusi si data-data ada di Laravel, kurang lebih sih apa itu. So, sini PHP Artisan Tinker. Nah, di sini kita langsung panggil app model. Sini app models, terus user kan, app models user. Jadi yang database cuma alamat si gambarnya doang kan. Terus panggil factory-nya. Factory habis itu kita buat create. Kita enter. Nah, sudah dibuatkan. Kita bisa cek ke database kita ya. Localhost phpMyAdmin. Nah, di dalam PHP di file user
dia sudah dibuatkan ini udah dibuatkan dari si PHP-nya. Kita kalian aja. Cara copy. Kemudian kita coba reload. Nah, kita coba sini. Kita ada V. Passwordnya kita salahin dulu. 1, 2, 3. Kalau salah, dia tetap login. Nah, benar kan? Kalau misalnya benar, CTRL V. Passwordnya yuk kita lihat nah passwordnya password gitu kan. Nih kamu lihat mana? Ya masih sini aja jangan lewat yang susah-susah. Itu apaan jawab word gitu kan. Melihat ini oh my god ini yang di TikTok. Nah, berarti dia benar. Dia sudah benar. Dia kembali ke password. Jadi cantik, aku kalau cek kamu ada marah nggak? Kita cek apakah benar di dashboard ini sudah ada yang login. Nah, kita masuk ke dalam kita masuk ke dashboard. Dashboard. Nah, kita akan leadang dulu untuk meminta melihat yang sudah login. Out. User. Apaan sih? Bentar. Tidak bisa. PD out user. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa nanti menggunakan rumus ini. Nanti teman-teman coba cek di sini ya. Nanti reload gitu, nanti mungkin dia bakal ada diberitahukan seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk login kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.